Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkulu dalam bahasa Belanda disebut Benkoelen atau Bengkulen, dalam bahasa Inggris disebut Benkulen, sementara dalam bahasa Melayu disebut Bangkahulu. Ada banyak cerita tentang asal-usul dan nama Bengkulu. Ada yang menyebutkan bahwa nama Bengkulu berasal dari bahasa Melayu dan kata bang yang berarti pesisir, dan kulon yang berarti barat. Kemudian terjadi pergeseran pengucapan bang berubah menjadi beng dan kulon menjadi kulu. Sementara sumber lain menyatakan nama Benkulen diperkirakan diambil dari sebuah nama bukit di Culen, Skotlandia, BM of Culen, atau variasnya, Ben Culen. Penamaan ini kurang berdasar karena bukanlah tabiat bangsa Melayu untuk menamakan daerahnya dengan nama daerah yang tidak dikenal, apalagi asal nama itu dari Skotlandia yang jauh di sana. Sumber tradisional menyebutkan bahwa Bengkulu atau Bangkahulu berasal dan kata bangkai dan hulu yang maksudnya bangkai di hulu. Konon menurut cerita, dulu pernah terjadi perang antara kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bengkulu dan dari pertempuran itu banyak menimbulkan korban dari kedua belah pihak di hulu sungai Bengkulu. Korban-korban perang inilah yang menjadi bangkai tak terkuburkan di hulu sungai tersebut, maka tersohorlah sebutan bangkai hulu yang lama-kelamaan berubah pengucapan menjadi Bangkahulu atau Bengkulu. Dari sekian banyak cerita tentang asal-usul nama Bengkulu, ada satu cerita yang lebih banyak dikenal di masyarakat Bengkulu, yaitu diambil dari kisah perang melawan orang Aceh yang datang hendak melamar Putri Gading Cempaka, yaitu anak Ratu Agung Sungai Serut. Akan tetapi lamaran tersebut ditolak sehingga menimbulkan perang. Anak dalam saudara kandung Putri Gading Cempaka yang menggantikan Ratu Agung sebagai Raja Sungai Serut berteriak, "Empang Kahulu," yang berarti hadang mereka dan jangan biarkan mereka menginjakkan kakinya ke tanah kita. Dari kata-kata tersebut maka lahirlah kata Bangkahulu atau Bengkulu. Pada pertengahan abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 di daerah Bengkulu terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Selebar. Pada tahun 1685 Inggris masuk ke Bengkulu yang dipimpin oleh Kapten J. Andiu dengan menggunakan 3 kapal yang bernama The Caesar, The Resolution dan The Defense, dan menjajah Bengkulu selama kurang lebih 139 tahun, tahun 1685 sampai tahun 1824. Dalam masa ini ratusan prajurit Inggris meninggal karena kolera, malaria dan disenteri. Kehidupan di Bengkulu sangat susah bagi orang Inggris. Saat itu perjalanan pelayaran dari Inggris ke Bengkulu memakan waktu 8 bulan. Terjadi juga pertempuran dengan penduduk setempat. Pada tahun-tahun 1714 sampai tahun 1719 Inggris mendirikan benteng Marlborough di bawah pimpinan Wakil Gubernur England MDC Company EIC, yaitu Joseph Collet. Namun karena kesombongan dan keangkuhan Joseph Collet, begitu benteng Marlborough selesai dibangun pada tahun 1719 rakyat Bengkulu di bawah pimpinan Pangeran Jenggalu menyerang pasukan Inggris di ujung karang dan benteng Marlborough berhasil mereka kuasai serta Inggris dipaksa meninggalkan Bengkulu. Peristiwa heroik ini sampai sekarang diperingati sebagai hari jadi kota Bengkulu. Namun pasukan Inggris kembali lagi ke Bengkulu dan perlawanan rakyat Bengkulu terhadap Inggris tetap berlanjut. Pada tahun 1807 Residen Inggris Thomas Parr dibunuh dalam suatu pertempuran melawan rakyat Bengkulu. Parr diganti Thomas Stamford Raffles, yang berusaha menjalin hubungan yang damai antara pihak Inggris dan penguasa setempat. Di bawah perjanjian Inggris-Belanda yang ditandatangani tahun 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu ke Belanda, dan Belanda menyerahkan Singapura ke Inggris. Sejak tahun 1824 sampai tahun 1942 daerah Bengkulu sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Namun, Belanda baru sungguh-sungguh mendirikan administrasi kolonialnya di Bengkulu tahun 1868. Karena produksi rempah-rempah sudah lama menurun, Belanda berusaha membangkitkannya kembali. Ekonomi Bengkulu membaik dan kota Bengkulu berkembang. Tahun 1878 Belanda